Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari adawatun nasiba, kemudian adawatul jazim, kemudian mabniya fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il madi, kemudian jenis-jenis lam. Ya, kita berusaha murojaah pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, di murojaah sendiri di rumah ya. Kemudian pada bab yang sekarang kita mempelajari, yakni nanti ada apa itu mudzakkar dan muannas, kemudian jenis-jenis apa yang dihukumi sebagai wanita. Kemudian nanti juga ada yang bab yang terbaru, bab-bab yang marfu'at ya. Kita akan memasuki dalam kaidah nahwunya yang penting-penting. Ini adalah bab yang usul-usul ya, bab marfu'at nanti ya, kan ada i'rabnya, ada marfu ya, nanti apa saja yang marfu, kemudian ada yang nasab, apa saja yang mansub, kemudian ada yang majrur, apa saja yang majrur, kemudian apa saja yang jazm ya. Kita sudah memulai kepada dagingnya ini. Kemudian kita akan mempelajari berbagai pada kaidah-kaidah yang lebih rinci. Jikalaupun nanti ada yang kurang paham, sahal di pelajaran-pelajaran yang akan datang mungkin akan bertemu kembali pada pembahasan tersebut ya. Baik, tayyib. Kemudian kita masuk pada layar. Di situ ada tulis ada muannas wal mudzakkar. Mudzakkar wa muannas. Yakni apa? Yang dihukumi sebagai mudzakkar dan muannas ya. Al mudzakkaru huwa ma yadullu ala dzakarin ya. Al mudzakkar yakni huwa yang menunjukkan yadullu ala zakarin, laki-laki yang dihukumi sebagai laki-laki. Seperti contoh misal di situ ada Muhammadun waladun, jelas ya, Muhammadun waladun jelas. Daftarun ya, ini dihukumi sebagai laki-laki. Kemudian baitun, apa konsekuensinya ketika dia dihukumi sebagai laki-laki? Maka nanti terikat dengan dhamir. Maka ketika dia dihukumi sebagai laki-laki, misalkan seperti al-mudzakkaru, mesti nanti dhamirnya yang melekat, yang mengikutinya, maka dia huwa. Berbeda dengan nanti misal seperti Aisyah itu mesti dia hiya, terikat dengan dhamir. Makanya kita selalu tekankan bahwasanya menghafal dhamir itu wajib, seperti huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, itu wajib dihafal. Nah, kemudian karena kita posisinya di dekat jalan raya ya, mungkin dengan kendala suara yang lalu lalang motor, mobil nanti sedikit agak terganggu ya. Kami meminta maaf. Nah, kemudian kita lanjut pada yang kedua ya. Al muannasu huwa ma yadullu ala unsa, yakni dia al muannas, dia yang menunjukkan atas apa yang dihukumi wanita. Mislu Aisyah itu jelas ya, nama orang wanita. Maryamu juga jelas. Saburotun, apa nanti tandanya nanti akan dijelaskan pada anwa'ut tanis. Tayyib, kita masuk pelajaran berikutnya, yakni anwa'ut tanis. Apa itu anwa'ut tanis? Yakni jenis-jenis yang diwanitakan, jenis-jenis muannas ya, yang diwanitakan. Yang pertama ada makana alaman muannasan ya, yang menjadi atau yang hubungannya ya, yang dijadikan padanya, maksudnya yang dijadikan isim muannas, yakni alaman muannasan, nama-nama muannas wanita, yakni mislu Fatimatu, Maryamu, Zainab. Walaupun
Maryamu, Zainabu, di sini tidak ada tak marbutonya ya seperti Fatimah tuh, maka dia tetap karena hakikatnya dia adalah wanita ya. Karena ma'ruf, kita yakini, kita lihat, kita secara uruf setempat dunia Arab ya, bahwa kalimat kata Maryam, nama Maryam itu pasti wanita. Zainab juga sama, apalagi Fatimah tuh yang juga jelas di belakangnya ada tak marbutoh, tanda untuk wanita. Kemudian yang kedua, mafihi taun marbutotun ya, mafihi yang padanya tak terdapat tak marbutoh ya, seperti ini marbutoh dengan tanda tak marbutoh. Misru madrasatun ya, ada tak marbutoh berarti dihukumi sebagai muannas. Mim sahatun sama dihukumi sebagai muannas. Saburatun sekolahan, mim sahadat penghapus ya, saburo adalah papan tulis. Kemudian yang ketiga, mafihi alifut ta'nisil maksurah. Apa maksudnya? Yang padanya alifut ta'nis ya, terdapat alif ta'nis maksurah, yakni alif maksurah, atau kalau di Indonesia umumnya alif bengkok ya, alif maksurah. Dan ini juga sebagai tanda muannas ya, mislu sura, kubra, yumna ya, ada dari tanda alif maksurah ya. Sugro ya, kecil ya, kubro besar ya. Yumna kanan. Kemudian yang keempat, mafihi alifut ta'nisil mamdudah ya. Seperti tadi adalah maksurah, sekarang yang mamdudah yang padanya terdapat alifut ta'nis ya, yang menunjukkan alif kepada perempuan, dan mamdudah yakni hamzah, mislu sauda'u, bayda'u, safra'u ya, disebut dengan alif mamdudah pada bentuk asalnya ini adalah hamzah yang di akhir kata. Sauda'u hitam, bayda'u putih, safra'u hijau. Nah, kemudian pada yang kelima, maka muannasan majazian ya, maksudnya secara majazi, secara duna hakiki, atau tidak hakikatnya secara hakikatnya itu tidak digolongkan sebagai perempuan, tapi secara majazinya ya, majaz ya, secara majaz. Kalau bahasa Indonesia majaz itu yang seperti lah ya, disepertikan, diumumkan ya maksudnya, yakni seperti mislu syamsun, yadun, ainun, nafsun ya. Nah, di sini syamsun ya, kenapa dia dimuannaskan ya, kaidahnya bahwasanya benda-benda yang di alam semesta ini yang besar dihukumi sebagai muannas ya, kaidahnya. Gunung ya, ard, bumi, bulan, bintang, matahari ya, dihukumi sebagai muannas. Yadun, yainun ya, yadun dan ainun ini adalah anggota tubuh, yadun tangan, ainun mata. Dan kaedahnya ketika anggota tubuh yang jumlahnya 2 seperti tangan ya, terus mata ya, terus telinga, kaki, maka dihukumi sebagai muannas ya. Ingat-ingat bahwa kaedahnya seperti itu. Kemudian nafsun, jiwa, ini juga dihukumi sebagai muannas. Kemudian yang keenam, jamu taksir. Jamu taksir ya, jamak yang tagoyar, yang berubah anil mufrad pada bentuk mufradnya, seperti rusulun, mufradnya rasulun ya, dan dia dihukumi sebagai muannas. Arjulun, mufradnya rajulun ya, seharusnya kan misalkan jamak rajuluna, tetapi tidak, karena dia berubah dari isim mufradnya ya, taksir, jamak yang tidak peraturan atau rusak atau pecah. Arjulun, a'yunun ya, rusulun para rusul, arjulun para rijal laki-laki, a'yunun para mata ya, mata-mata.
Kemudian yang keenam, yang ketujuh, al-harf, huruf ya. Dimaksud di sini adalah huruf apa? Huruf ada dua, huruf mabani atau hijai dan huruf ma'ani. Yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani seperti ba, fa, fi, min, ila, an. Ya. Ba ya, nanti ini apa namanya? Huruf bi ya, yang diarti dengan. Fa ya, maka, fi pada atau di dalam, min dari, ila ke, inna sesungguhnya ya. Maka tersebut huruf-huruf ini dihukumi sebagai muannas. Lanjut nomor 8, asmaul qura, nama-nama kota ya, nama-nama negara, nama-nama kota ya. Mislu Misra, Mesir. Jakarta ya, Jakarta. Bandung ya, Bandung, karena orang Arab itu susah melafadzkan G, maka di situ terus C, Bandung. Kemudian di sini ada tamrin. Tamrin apa? Nama terjemahnya tamrin latihan. Uzkur anwa'at ta'nis mimma ya'ti ya. Sebutkan jenis-jenis muannas berikut ya, pada berikut ini. Yang pertama al-yusra. Al-yusra dengan alif maksurah. Baqaratun apa? Ta marbuthah. Hamra'u alif mamdudah sama asya'u ya. Udhunun apa? Anggota tubuh yang dua, udhunun. Rijlun sama ya, anggota tubuh. Maitatun ta marbuthah. Ardun apa? Alam semesta yang besar ya, bumi, ardun. Jannatun sama, jannatun ini dihukumi karena ada tamar butuh. Buyutun apa? Jamak taksir. Ukhra alif maksurah. Surabaya ismul qura, nama-nama wilayah atau nama-nama kota. Kemudian anna ini nanti huruf ya. Ayatun tamar butuh. Ahaditsu jamak taksir. Samaun. Samaun itu majazi ya, majazi, sama itu majazi. Nah, kita ke ini sudah ya tadi ya. Ya ini tadi apa? Tamrin, terus kita selanjutnya. Nah, kita sudah masuk kepada pembahasan yang terbaru, yakni pada apa namanya kaidah nahwunya ya. Kita sudah memasuki pada pertengahan ya. Kalau di awal-awal itu nanti di awal-awal pembahasan yang kemarin-kemarin ini yang sudah kita lewati bahwasanya ini adalah kaidah. Dan pada bab yang poinnya pada apa pembahasan nahwunya ini kita mulai pada bab ini. Seperti nanti ada marfu'atul asma ya, yang kemarin kita pelajari bahwa mu'robat, asmaul mu'robat atau isim-isim yang mu'rob. Terus sudah kita pelajari yang isim-isim yang mabni. Terus sudah kita pelajari fi'il yang mabninya dengan apa ya. Terus alat-alat penasab, terus alat-alat penjazm ya, sudah kita pelajari. Nah, di sini kita terkait dengan kaidah nahwu apa saja itu marfu'atul asma. Marfu'atul asma yakni isim-isim yang marfu, yang khusus membahas marfu'at ya. Marfu apa? Kita sudah pelajari pada bab sebelumnya. Marfu adalah pada kondisi dia i'rabnya dengan dhammah, tanda harokat asalnya dengan dhammah ya. Misalkan nanti jaa Muhammadun, dia tanda marfunya, tanda rofaknya, maksudnya kedudukannya marfu, rofaknya tanda rofa dengan dhammah dhahirah ya, dhammah dhahirah karena dia sebagai fa'il, dan fa'il itu alamat raf'ihi dhammah, tanda asalnya. Dan diantara lainnya lagi ya, di sini kita sebutkan, nanti dicatat, bisa dicatat kembali di buku tulis di rumah ya. Al marfu'atu sab'atun ya, bahwa pembahasan isim-isim yang marfu ya, pembahasan marfu'at ini ada 7
ada 7. Al-marfu'atu ada 7. Wahia, yang pertama adalah fa'il. Al-fa'il adalah nanti pelaku, ya. Wasani, yang kedua naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Al-mubtada, yang isim yang di awal kalimat. Khobarul mubtada, khobarnya mubtada, ya, khobar. Kemudian ismu kana wa akhwatuha, yakni isim kana dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Ismu kana wa akhwatiha, ini harusnya akhwati, ya, akhwati. Nah, ini salah cetak, ya, akhwati. Ismu kana wa akhwatiha. Kemudian yang keenam khabaru inna wa akhwatiha, ya. Kemudian yang ketujuh at-tabi'u lil marfu. At-tabi'u lil marfu nanti bisa dicatat lagi, ya, diberikan taklik atau catatan. Diberikan taklik atau catatan di situ di kitab. At-tabi'u lil marfu nanti ada 4. Ya. Yang pertama adalah na'at. Na'tun. Yang pertama adalah na'tun, kemudian atafun, kemudian taukid, kemudian badal. Pengertiannya apa? Nanti ada penjelasannya pada bab setelah bab-bab ini, ya. Kita akan berurut membahas terkait asmaul marfu'atul asma, yakni yang pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada ila akhir. Yang pertama kita akan membahas al-fa'il. Ya, kita baca al-fa'il. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla 'ala man fa'alal fi'la. Ya. Di sini mungkin bisa ditambah dalla 'ala man, maksudnya di sini diganti, ya, dalla 'ala minhul fi'lu, yang menunjukkan atas darinya, minhul fi'lu. Minhu diganti aja nih, nanti ada pembahasannya. Minhu, ya. Al-fi'lu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla 'ala minhul fi'lu. Dalla 'ala minhu, yang menunjukkan atas darinya suatu perbuatan. Kita artikan al-fa'il, yakni al-fa'il huwa ismun, isim yang marfu, waqa'a, yang terletak, ba'da, setelah fi'il maklum, jadi setelah fi'il maklum. Nanti pembahasan fi'il maklum apa nanti akan datang pembahasannya. Setelah fi'il, yakni yang maklum, wadalla, dan menunjukkan atas darinya, minhu, darinya. Darinya adalah fi'lu, maksudnya darinya dari fa'il, ya, suatu perbuatan, al-fi'lu, ya, yakni apa? Yang fa'il itu nanti kan ketika fa'il itu dia harus isim.
fa'il nanti bukan dari yang selain isim, misalkan huruf dan fi'il, bukan dari itu. Fa'il harus isim, kemudian harus marfu, ya. Nanti fa'il harus marfu tanda harokat rofanya yang asalnya ada, ya, ada dhammah, ya. Tanda asalnya itu marfu dengan dhammah. Namun nanti ada teman-temannya, seperti nanti ada wawu, ya, wawu, kemudian alif, kemudian nun. Nah ini, nanti kalau pembahasannya ya memang nahwu seperti ini, kita mempelajari kaidah hingga nanti kita dapat membaca kitab-kitab para ulama yang gundulan. Nah, ini harokat yang asal. Kemudian ini nanti ada pembahasannya lah. Nanti yang wawu pada apa, ya, musanna, terus ada yang subutun nun, wawu jamak mudzakkar salim kan sudah, ya. Dhammah berarti pada isim mufrad. Kemudian wawu, kemudian jamak mudzakkar salim kan harokatnya apa? Ya, di ziyadah wawin wa nunin. Kemudian alif, ya. Alif itu nanti pada isim apa? Isim musanna. Kemudian nun nanti pada apa? Seperti af'alul khamsah, afan asmaul khamsah, ya. Af'alul khamsah, tapi nanti bukan termasuk fa'il, ya, tapi ini hanya tanda rofa'nya saja, ya. Ini nanti termasuk kita berikan tanda ini bukan termasuk fa'il, tapi tadi nanti adalah tambah rofa'nya dari apa? Fi'il mudhari yang berakhir dengan nun. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan al-fa'il. Kita sudah siapkan di sini catatan seperti biasa, ya. Catatan di sini kita bikin, ya, seperti diagram seperti biasa agar memudahkan kita mempelajari bab-bab yang akan kita pelajari ke depannya. Yakni yang pertama ada fa'il. Pembahasan fa'il itu terkait apa tadi? Yang pertama adalah isim, kemudian marfu, waqa'a ba'dal fi'li ma'lum dalla 'ala minhul fi'lu, yakni menunjukkan atas darinya lah suatu perbuatan. Yang pertama pada isim, ya. Apa tadi? Fa'il, takrifnya yakni isim marfu, waqa'a ba'da fi'li ma'lum dalla 'ala minhul fi'lu. Yang pertama isim itu ada dua. Isim apa? Yang kata dibendakan atau kata benda, ya. Kalimatun dalat ala ma'nan, ya, isim kalau di al-miyasar kalimatun dalat ngala ma'nan walam tuqtaran bi zaman, yakni yang tidak terikat dengan waktu. Nah, isim ini ada dua, isim sore dan mu'awal bisore, yakni isim yang jelas atau yang ditakwil, ya, yang penakwilan dari yang belum jelas, ya. Maksudnya bukan isim yang jelas. Yang sore nanti ada zahir dan ada dhamir. Apa? Zahir itu nampak, dhamir itu pengganti, ya. Pengganti maksudnya di sini dhamir itu yaitu dhamir pengganti dari yang zahir, ya. Kemudian yang mu'awal bisore nanti ada an masdariyah. Kita sudah mempelajari apa? Huruf-huruf penasab, yakni masdar, yang menjadikan apa nanti masdarnya untuk fi'il mudhari menjadi fathah, ya. Misalkan nanti ada contohnya, ya. Nanti ada kita berikan contoh. An masdariyah, ini namanya an masdariyah. An masdariyah digabungkan dengan fi'il mudhari menjadi
masdar. Maksudnya masdar, kalau belum yang pernah belajar ilmu shorof, masdar itu adalah wazan atau sikot yang ketiga. Ya, masdar itu adalah isim. Misalkan dari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf, ya, yang ketiga berarti fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, inilah masdar. Nah, ini masdar adalah isim. Fa'ala sudah jelas, ini fi'il madi, fi'il madin. Kemudian yaf'ulu fi'il mudhari'. Kemudian ini masdar. Nah, ini gunanya untuk mempelajari ilmu shorof ya, masdar. Maka masdar adalah bentuk sikotnya yang ketiga ya, yang ketiga dari tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, di sini kita mempelajari bahwa fa'il nanti bentuknya isim. Maka isim adalah sharih, yakni jelas. Kemudian mu'awwal bi sharih. Kemudian sharih nanti ada dhahir dan dhamir. Ya. Yang dhahir, ya, di sini kita berikan catatan, kita contohkan yang isim dari fa'il yang isim dan dia dhahir. Contohnya ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ini ja'a. Fa'ilnya yakni ja'a. Ja'a Muhammadun, fa'ilnya ja'a. Nah, ja'a ini termasuk dari isim yang jelas dan zahir, nampak ya, nampak zahir. Ja'a siapa? Muhammadun. Jadi telah datang Muhammad. Isimnya adalah nampak, jelas, kelihatan ya. Dari segi teksnya juga kelihatan. Dan dia fa'il. Dan dia tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim zahir. Kemudian yang dhamir. Dhamir kita contohkan, yakni darabtu. Darab darabtu ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir tu ya, pengganti ana. Yakni adalah ana, yakni saya. Ya, ana nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami. Maka di sini adalah dhamir. Fa'ilnya adalah dhamir. Darabtu ya. Saya telah memukul, darabtu. Dan tu di sini adalah fi mahalli rafin, sebagai fa'ilun. Tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Karena dia di dhamir ya. Dan dia sebagai pengganti dari isim dhahir. Dan dia bermakna ana ya, saya. Kemudian yang isim mu'awwal bi sharih ya. Mu'awwal bi sharih nanti kita contohkan
muawwal bisoreh an masdariyah dengan fi'il mudhari ditakwil menjadi masdar. An masdariyah yakni contohnya pada kata yasuruni. Yasuruni an tajtahida an tajtahida. Tajtahida. Yasuruni an tajtahida. Ya. Fiilnya mana? Fiilnya ini. Fiilnya adalah yasuruni. Ini fiil. Dan ini adalah nanti maf'ulun bih. Kemudian ini yang menjadi fokus kita. Asyahid yakni an masdariyah ditambah dengan fiil mudhari. Yang awalnya tajtahidu pakai dhammah, kemudian kemasukan an masdariyah maka menjadi tajtahida, ditakwil ya, muawwal bisoreh ditakwil menjadi ijtihadaka, yakni ijtihadaka. Maksudnya apa? Tajtahida ya. Di sini huruf ta ini menandakan kamu. Kemudian ketika dia menjadi isim maka dia terletak dhamirnya itu dhamir isim. Ka tajtahidu, jahada yujahidu, ijtihada yajtahidu, ijtihaduka. Makna masdarnya ijtihada yajtahidu, ijtihadu awalnya adalah ijtihadu. Ya. Di sini ijtihaduka, ijtihadu. Ijtihaduka, ijtihada yajtahidu, ijtihaduka, yakni masdarnya dia sebetulnya ketika an dengan fi'il mudhari maka ditabdil menjadi an masdariyah. Artinya itu maknanya seperti ini, ijtihaduka. Tetapi dalam teksnya, dalam qotnya, penulisannya seperti ini, seperti yang kita tulis, yakni yasuruni bisa ditulis ijtihaduka ya. Namun ketika orang Arab biasa menggunakan kata-kata yang ingin memudahkan atau karena pola katanya seperti itu, maka biasanya ditambah an kemudian fi'il mudhari an tajtahida ya. Ini sebagai masdar ditakwil menjadi isim maksudnya. Maksudnya dia nanti pada posisi isim ya. Jadi penakwilan dari masdar ini ijtihaduka. Maksudnya di sini yasuruni maksudnya membahagiakanku ya, kesungguhan kamu, maksudnya kesungguhanmu itu telah membahagiakan aku ya. Al-ya di sini menandakan bahwa dia maf'ul bih. Nanti pembahasannya maf'ul bih ya. Ya, kita ulangi.
Al-fi'lu, ya, al-fi'lu takrifnya ada isim marfu waqa'a ba'da fi'il ma'lum dalam ala minhu al-fi'lu. Yang pertama adalah isim marfu'un, isim yang marfu waqa'a terletak pada fi'il ma'lum. Setelah fi'il ma'lum, ya. Maklum di sini jaa, ya, dengan fi'il maklum. Kemudian di sini menunjukkan atas darinya lah, ya, darinya lah suatu perbuatan, ya. Kemudian isim nanti di sini ada sore, mawal bi sore seperti yang sudah dijelaskan, ya. Kemudian nanti ada nanti naibul fa'il, kemudian mubtada wa khabar mubtada, ismu kana wa khatiha, khabaru inna wa khatiha ila akhir. Dan kita harus mengenali isim ini nanti pada pada latihan-latihan, ya. Kemudian kita baca latihannya, ya, seperti ini. Di bawahnya ada contoh-contohnya, ya. Misal, ya, kita baca qala an-nabiyyu, ya, berkata an-nabi, ya. Jadi fa'ilnya adalah an-nabiyyu, orang di sini adalah isim dhahir. Qalat Aisyatu, qalat di fi'il madhi. At-ta di sini ta sakinah menunjukkan pada fi'il fa'ilnya sebagai muannas. Aisyatu fa'il. Fazal mujtahidu, yakni al-mujtahidu sebagai fa'il. Fazal mujtahidu, beruntung seorang yang rajin. Hadaral mudarisu, hadara fi'il madhi, fa'ilnya mudarisu. Hadaratil mudarisatu, ya, fi'il madhinya ini tak yang menunjukkan kepada muannas dan ini fa'ilnya. Rasabal kaslanu, ya, gagal, ya, telah gagal orang yang malas. Kemudian pada berikutnya adalah pembagian fa'il, ya. Fa'ilnya ya, tadi sudah disebutkan di sini, sudah kita pelajari bahwa dhahir ada dhamir. Dhahir sa'alal ustadu, ini dhahir. Shallal waladu dhahir. Bakat Maryamu dhahir. Dhamir seperti katabat, ya. Ini alamatu ta'nis. Kemudian jalasat, kharajna, ya. Kemudian dia adalah katabat itu domir mustatir, tersembunyi. Jalasat juga kharajnya itu adalah domir nahnu, kharajna ini nahnu, kami. Ashrabu yang menandakan sebagai ana, ashrabu, tashrabu yakni anta, yashrabuna ini jamak, ya, jamak. Dan dia rafa wawu al jamaah. Kemudian uktub itu tadi nanti domir anta yakni wajib, tersembunyi. Iqra sama, ya, i'lamu sama. Nanti terkait dengan apa, nanti kita memahami di sini ada domir huwa hiya dan tersembunyi itu sebenarnya pada bab sorof, tapi tidak apa sambil kita berjalan sambil kita terangkan nantinya, ya, insyaallah taala. Kita baca pada ketentuan fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il harus selalu marfu. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum, ya. Fi'il maklum yakni fi'il yang aktif. Kalau yang pasif nanti fi'il majhul. Ini berikan taklif fi'il aktif. Ya. Kalau yang pasif nanti yang dikenai nanti namanya fi'il majhul. Kemudian nomor 3, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terserang oleh kalimat lain. Nanti ada pelajaran dipelajari. Bila fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan apa atau siapa, ya, yang menunjukkan pada apa, yang perbuatan darinya, ya. Pasti pertanyaannya apa dan siapa, apa, ya. Bila fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, yaitu bila fi'il madhi dengan tak seperti tak sukun, tak taknis seperti sholahat, ya. Jadi ketika fi'il madhi, ketika fa'ilnya berupa mu'annas ditambahkan tak sukun.
Bila fi'il mudhari dengan tak di awal fi'il seperti tasluhu, ya ini tandanya tak. Sebenarnya ini juga pada pembahasan tasrif sorof ya. Maka nanti dipelajari yang huwa misalkan ada namanya misalkan solaha yasluhu, yasluhani, yasluhuna, tasluhani, yasluhna, itu seperti itu yang terkait dengan ini ya. Jadi itu terus berkaitan terus, itu domir itu berkaitan terus sampai kiamat. Itu domir harus dipakai dalam bahasa Arab. Kemudian bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad ya. Fi'il harus mufrad, tidak boleh nanti fi'ilnya di depan terus dia menjadi hadaru ya, tidak boleh, maka harus mufrad. Fi'il boleh ditambahkan pada setelah maf'ul bih, yakni objek ya. Amsilatu atau contoh-contoh, hadaral waladu ya, fa'il. Hadaral waladani, fa'il juga. Hadaratil bintu, fa'il, bintu. Hadaratil bintani, juga fa'il. Ketika kita mengatakan bahwa ketika fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap mufrad. Seperti pada contoh misalkan di sini fa'ilnya itu musanna al-waladani tetapi fi'ilnya tetap mufrad hadara, tidak mengikuti hadarani al-waladini, itu salah, maka fi'ilnya tetap mufrad. Seperti ini, hadaratil bintu, ketika dua bintani maka hadarat tetap sama, hadarat pada mufradnya ya. Kemudian di sini ada contoh ya, kemudian tamrin ya. Contoh dan tamrin ini nanti ini ya, buat latihan, tentukan mana fa'ilnya. Ini tentukan mana fa'ilnya. Kemudian yang tamrin ini nanti untuk latihan 2 ya. Berikan 2. Pilihlah, benarkan ya, benarkan, namun dipilih yang mana sampai 1 sampai dengan 10, nanti dipilih katanya, nanti disetorkan. Ini 2 ya, pilih saja nomor mana ya. Nanti semuanya sa'ala nabiyyu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Dan ini nanti tentukan fi'il, tentukan fa'il, tentukan fa'il. Ini pilih, kemudian tulis di buku ya, mana saja, baik yang nomor 1, 2, 3, dan kirimkan kepada kami. Betulkan ya, betulkan. Ini sebenarnya salah ya, susunan seperti ada yang salah. Dan karena di sini perintahnya adalah betulkan yang kamu lihat salah. Jadi nanti ada latihan soalnya seperti itu. Na'am, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.